Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hablana millatan syarifah wa awdaha lana sabilal hidayah wa syara'a lana syari'atan badi'ah wa ja'alana min ahli sunnah wa yusalli wa yusallim daiman ala hamil risalah wa qaidil ummah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi hatta qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis yang semoga dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang setia pada manhajnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan memulai satu majelis rutin insya Allah ya, yang diinisiasi oleh The Muslim Gaze dan juga pemateri kita pada malam hari ini yaitu Mas Nabil Fauzan Mulyana LC. Eh, Tujuannya atau maksud daripada acara ini sebelum kita masuk ke acara yang pada intinya gitu adalah balik lagi karena memang dalam nuansa Ramadan gitu ya, eh, eksplisit diterangkan di dalam Al-Quran bahwa yang namanya Ramadan itu adalah Syahrul Quran gitu, atau bulan di mana eh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana di dalamnya Allah turunkan Al-Quran gitu. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang Muslim untuk mengakrabi dan kembali mempelajari apa nama ayat-ayat Al-Quran dan berusaha untuk menginternalisasi ayat-ayat Al-Quran tersebut ke dalam kehidupan dan juga pikiran kita sehari-hari seperti itu. Nah, tanpa berpanjang kalam, insya Allah pada malam hari ini dan malam-malam berikutnya kita akan ditemani oleh eh, Mas kita, oleh apa namanya salah satu rekan kita yang juga cukup aktif di Twitter. Yang buat yang penasaran, username-nya ada di tag-tagan yang TMG. Dan beliau adalah Al-Ustadz Nabil Fauzan Mulyana LC. Beliau merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, jurusan ilmu tafsir, dan saat ini sedang berkhidmah sebagai guru PAI ya Mas ya, atau bahasa Arab ya Pak. Nanti mungkin dikelirkan sama beliau di SMPT Cordova Pondok Aren. Nanti mungkin kalau yang dekat dan ada kesempatan buat meet up bisa apa namanya bertemu dengan beliau. Oke, insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu rangkaian ayat ya dari Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 sesuai urutan yang sudah kami publikasikan juga baik di Twitter maupun di Instagram. Tanpa berpanjang kalam mungkin kita akan dengarkan uraian dari Mas Nabil. Apakah sudah terhubung dengan studio, Mas Nabil? Belum kedengaran, Mas, suaranya, Mas. Oh iya, emang belum Ah, di unmute tadi. oh iya, sorry, sorry, sorry. Oke, Oke. Kayaknya kita baca bareng-bareng dulu aja ya, Mas ya, ya ayatnya boleh, ya. Prof. Dibaca dulu kita Oke, ayatnya bareng-bareng. oke. Mungkin teman-teman yang belum megang Quran atau belum megang catatan bisa sambil memegang catatan dan memegang Al-Quran. Insya Allah kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama. Buat teman-teman yang mau on mic silakan, kalaupun tidak on mic juga tidak mengapa. Sebentar Mas. Silakan, Prof. Oke, oke. Perlu saya share screen apa enggak Mas? Gak usah lah ya. Kita Nggak baca usah. sendiri di mushaf masing-masing aja Nah, ya. Oke. ya. Al-Fatihah dulu kali Mas ya. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil rabbil alamin. alamin.
الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم ولا عليهم ولا الضالين الضالين آمين. بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم يا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا كتب كتب عليكم عليكم الصيام الصيام كما كما كتب كتب على على الذين الذين من من قبلكم قبلكم لعلكم لعلكم تتقون تتقون أياما أياما معدودات معدودات فمن كان كان منكم منكم مريضا مريضا أو أو على على سفر سفر فعدة فعدة من من أيام أيام أخرى وعلى وعلى الذين الذين يطيقونه يطيقونه فدية فدية طعام طعام مسكين مسكين فمن فمن تطوع تطوع خيرا خيرا فهو فهو خير خير له له وأن وأن تصوموا تصوموا خير خير لكم لكم إن إن كنتم كنتم تعلمون تعلمون شهر رمضان رمضان الذي الذي أنزل أنزل فيه فيه القرآن القرآن هدى هدى للناس للناس وبينات من وبينات من الهدى الهدى والفرقان والفرقان فمن فمن شهد شهد منكم منكم الشهر الشهر فليصم فليصم ومن كان كان مريضا مريضا أو أو على على سفر سفر فعدة فعدة من من أيام أيام أخر أخر يريد يريد الله الله بكم بكم اليسر اليسر ولا ولا يريد يريد بكم بكم العسر العسر ولتكملوا ولتكملوا العدة العدة ولتكبروا ولتكبروا الله الله على على ما ما هداكم هداكم ولعلكم ولعلكم تشكرون تشكرون. وإذا eh 185 ya? Sadaqallahul Allahul Azim. Azim. Astagfirullahaladzim. Lali. Baik. Oke, matur suwun Mas Nabil sudah membersamai. Kita oper ke Mas Nabil. Sebelumnya kita share screen dulu untuk materi pada malam hari ini. Apakah sudah terlihat jelas di kamera, nggih? Dah, Kamera, sudah. ya di Zoom. Syukur. Bentar. Sekedap, sekedap. Spotlight. Oke, Oke. siap. Monggo Mas Nabil. Oke. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana waj'alna minal mu'minin at-ta'in al-'abidin fi hadha asy-syahr al-mubarak insyaallah. Alhamdulillah jazakallah khairan kepada akhina Raffi yang sudah memberikan kesempatan untuk pada malam hari ini dan juga terkhususnya lagi kepada TMG yang sudah memberikan waktunya dan kesempatannya dalam kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang tadabbur Al-Quran dan yang paling penting tadabbur Al-Quran ini kita lakukan di bulan Ramadan. Yang mana kita ketahui semua bahwasanya Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran dan kenapa Ramadan itu bulan Al-Quran akan kita bahas di pertemuan kali ini juga, insya Allah. Nah, kenapa kita mengambil temanya yaitu tadabbur? Karena tadabbur itu sendiri adalah salah satu kewajiban dari kita terhadap Al-Quran. Jadi ini adalah haknya Al-Quran terhadap kita, terhadap seorang Muslim,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah kalian tidak tadabburi Al-Qur'an atau di dalam hati kalian itu ada penutupnya? Ada yang menjadikan halangan dari kalian untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan juga tadabbur Al-Qur'an itu sendiri diambil dari kata tadabbaro ya tadabbaru, yaitu mengambil pelajaran atau kita bisa melihat sesuatu dari belakang ayat tersebut. Maksudnya adalah kita bisa membaca dari artinya dulu, lalu kita ambil apa yang bisa kita dapat dari arti yang kita dapatkan itu sendiri. Dan juga tadabbur Al-Quran ini, maka dari itu tadabbur itu dari kata dabbaro, yaitu di belakang. Kalau misalnya kita sempat memperhatikan juga, kalau misalnya ada ayat di surah Yusuf, ya kan, wastabaqal baba wa qaddat qamisuhu min duburin. Jadi ketika itu adalah bahwasanya Nabi Yusuf itu dikejar sama istrinya raja itu kan, lalu dari belakang akhirnya terambil dari belakang, maka quddat min duburin. Jadi bajunya itu tertarik dari belakang. Nah, itu adalah dubur, belakang. Jadi tadabbaro itu adalah mencari apa yang ada di belakang Al-Qur'an atau artinya yang ada di dalam Al-Qur'an, lalu kita cari, kita refleksikan terhadap apa-apa yang kita kerjakan atau kita hadapi di sekarang ini. Jadi apa yang kita hadapi semuanya itu solusinya sebetulnya akan ditemukan di dalam Al-Quran itu sendiri. Maka kita adalah yang bertadabbur Al-Quran, ya tadabbarun Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang ulul albab, yang memiliki pemikiran gitu, yang memiliki pikiran yang digunakan untuk mentadabburi Al-Quran itu sendiri. Nah, insya Allah kemarin kita juga sudah membagi beberapa bahasan. Alhamdulillah untuk pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Al-Baqarah 183 sampai 185. Mungkin karena waktunya memang kita nggak terlalu banyak, jadi pembahasan kita akan sedikit dipersingkat saja, tapi tidak mengurangi dari insya Allah dari faedah yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Jadi kita udah sering baca ya kan tentang ayat 183, 185 ini seperti ayat wajib gitu kan yang kita baca tiap Ramadan gitu. Tiap Ramadan itu awal-awal semua pembahas khutbah khotib ya kan membaca ayat ini gitu kan. Lalu mungkin kita sering kali gitu kan saking seringnya mungkin sampai naudzubillah mungkin ada rasa bosan gitu. Jadi mungkin kita harus mencoba mencari perspektif lain terkait dengan ayat ini gitu. Apa yang bisa kita ambil? Maka kita akan start dari ayat yang pertama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai di akhir kita akan mengambil dari dimensi yang pertama. Boleh nah, fokus pembahasan kita adalah puasa, Ramadan, dan Al-Quran. Nanti kita akan mencari benang merahnya. Kenapa ada puasa, kenapa Ramadan, kenapa Al-Quran di dalam sebuah rentetan ayat gitu kan. Jadi kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu membahas puasa, terus ada syahrul Ramadan ya kan. Unzila fil Quran. Nah, di situ ada ayat Al-Quran terkait dengan Al-Qurannya. Maka ini adalah fokus pembahasan pada malam hari ini. Kita kenapa membahas kenapa di dalam satu rentetan itu ada puasa, ada Ramadan, dan ada Al-Quran itu sendiri. Oke, balik kita lanjut lagi. Nah, kita start dari ayat yang pertama. Kita start dari dimensi yang akan kita bahas pada ayat ini. Mohon maaf, di pembahasan ini harusnya ada semua ayatnya 183 sampai 185 gitu. Tapi karena mungkin belum sempat saya copy gitu, jadi ada sedikit kendala. Sebentar. Sorry. Aku keluar dari Zoom. Oke, Oke, baik. Jadi dimensinya di sini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu dari segi sejarahnya, yang mana kalau sejarah Al-Quran itu kan selalu terkait dengan asbabun nuzul. Ataupun kalau tidak terkait, ya terkait dengan apa-apa yang terjadi ketika itu. Lalu juga terkait dengan sastrawinya atau bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Jadi ada sedikit asror atau rahasia-rahasia yang digunakan. Kenapa ya ayyuhalladzina amanu, kenapa kutiba, kenapa, dan segala macam. Nanti akan kita bahas secara lebih detail di slide-slide yang selanjutnya. Lalu dan juga terkait dengan dimensi syariatnya. Kenapa disyariatkan puasa, dan juga hikmah yang kita perlu ambil dari syariat itu. Kenapa diturunkan syariat. Oke, jadi kita akan start dari dimensi sejarahnya terlebih dahulu. Jadi ini yang menarik, mungkin yang dibahas oleh beberapa ulama itu adalah terkait dengan
puasa ini atau sejarah dari puasa ini atau dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu adalah terkait dengan pertama kali kondisi umat muslim, yaitu kala itu adalah ketika hijrah. Boleh di slide-nya dipindahin. Jadi kita start dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah berangkat ke Madinah, ya kan, dari Makkah itu, dan para sahabatnya itu hanya membawa ya dirinya saja gitu, dan juga mungkin keimanannya terutama itu kan, diri dan keimanannya. Jadi benar-benar nggak bawa apapun, ya kan, dari zamannya di Makkah itu memiliki kekayaan, memiliki rumah, memiliki keluarga, akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah dari kondisi yang mungkin walaupun nyaman dengan keluarganya dan segala macamnya, tapi tidak ideal untuk menjalankan keislamannya. Karena ada banyak tekanan dari kaum kafir Quraisy. Maka dilakukanlah hijrah. Hijrah Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sekitar 100 orang, ya kan, muhajirin pindah ke Madinah. Maka yang pertama kali dilakukan di Madinah ini adalah asimilasi atau usaha untuk berbaur kepada orang-orang Ansor, ya kan? Orang-orang Ansor ini ya kalau dibilang dibanding dengan orang-orang Quraisy itu orang-orang yang kastanya mungkin lebih di bawah. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy yang ada di Mekah itu adalah orang-orang yang terpandang. Sedangkan di Madinah ini adalah orang-orang ya biasa aja. Mereka hanya berkebun, mereka berternak, ya kan? Ini adalah orang-orang Madinah. Maka asimilasi yang dilakukan adalah mempersaudarakan dulu kepada kaum Ansor, ya kan, dengan orang-orang Ansor, dan juga yang paling penting adalah Rasulullah melihat ada peluang di sana, yaitu adalah orang-orang Ahlul Kitab. Jadi banyak orang Ahlul Kitab ini tinggal di Madinah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro itu tinggalnya di Madinah, orang-orang Nasrani. Maka yang dilakukan ketika itu, ya kan, adalah menggunakan mencoba untuk mendekati orang-orang Yahudi ini. Yang paling penting adalah di situ ada Ahlul Kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah ketika pindah ke Madinah, Rasulullah itu yang menarik adalah menggunakan jubah warna kuning. Jubah warna kuning ini digunakan oleh pemuka-pemuka Yahudi. Dan juga jubah warna kuning ini, selain jubah warna kuning ini, Rasulullah juga menyisir rambutnya itu ke belakang. Nah, menyisir rambut ke belakang itu adalah yang dilakukan orang-orang Yahudi juga. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah juga apa? Yaitu kala itu adalah sholat. Sholatnya adalah menghadap kemana? Sebelum diperintahkan untuk berpindah ke Masjidil Haram, maka kala itu awal-awal pindah di Madinah adalah arahnya adalah ke Baitul Maqdis. Itu adalah salah satu yang paling penting bagi umat Ahlul Kitab. Daerah yang paling penting atau tempat yang paling suci bagi orang-orang Ahlul Kitab. Maka ini adalah sebuah cara dakwahnya Rasulullah adalah untuk mencoba mendekati orang-orang Ahlul Kitab ini. Karena apa? Karena Ahlul Kitab ini adalah yang paling potensial. Kenapa? Karena mereka ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mengetahui bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang nabi, seakan-akan dia itu mengetahui anaknya. Jadi dia tahu nih anaknya kan bentuknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, nggak mungkin ketukar sama yang lain. Maka ia mengetahui Rasulullah itu seorang nabi terakhir atau selanjutnya gitu kan, itu adalah ciri-cirinya semuanya sudah diketahui sama mereka. Nggak akan tertukar dengan yang lain. Tetapi karena kesombongan mereka, ya kan, mereka tidak ingin menjadikan atau mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir. Maka salah satunya yang paling menarik adalah terakhir, selain dari sholat, bentuknya penampilannya Rasulullah, ada juga yang dinamakan perintah terhadap saum ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diriwayatkan oleh beberapa ulama bahwasanya siam yang pertama ini adalah siamnya Asyura. Jadi kita pertama kali puasa, orang-orang mukmin di Madinah itu pertama kali puasa itu adalah puasa Asyura. Nah, ini adalah beberapa pendapat ulama gitu. Bahwasanya mengartikan bahwasanya ini yang pertama kali diperintahkan diwajibkan adalah puasa Asyura. Karena apa? Karena ketika itu Rasulullah menemukan bahwasanya orang Yahudi ini puasa gitu. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, "Wahai orang-orang Yahudi," atau "Wahai fulan," gitu, orang Yahudi ini ditanyakan, "Apa yang kalian lakukan?" "Kami berpuasa." "Kenapa puasanya di hari ini?" Karena hari Asyura adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari Firaun atau dari eee, malapetaka Firaun. Maka Rasulullah bersabda bahwasanya, "Berpuasalah kalian orang-orang mukmin di hari Asyura ini karena
kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kaum Ahlul Kitab ini. Karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, yaitu mengikuti yang selanjutnya di Taurat itu menjelaskan bahwasanya Nabi terakhir adalah Rasulullah, maka kita itu paling lebih berhak terhadap kenabiannya atau syariatnya Nabi Musa. Maka berpuasalah kala itu, diwajibkanlah kala itu Yaum Asyura, hari Asyura itu diwajibkan untuk puasa kala itu. Maka ketika menjalankan seperti itu, sudah melakukan asimilasi tersebut, ya kan, ternyata mendapatkan sedikit atau agak banyak, yaitu adalah perlawanan dari orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini udah dibaik-baikin, ya kan, udah diikutin kemauannya atau udah diikutin jalan pikirnya gitu kan, tapi ternyata feedback yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata tidak baik gitu. Jadi eh, mereka menentang, ya kan, puncaknya adalah peperangan Bani Nadir dan juga Bani Quraisyah. Maka kala itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk apa? Untuk mengembalikan atau menyelisihi Yahudi. Jadi ini adalah sejarah singkatnya. Jadi diselisihilah Yahudi itu sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Syahrul Ramadan atau ayyam ma'dudat, ya, dan selanjutnya sampai Syahrul Ramadan. Untuk apa? Untuk menyelisih Yahudi. Ya. Jadi pertama kali adalah yang diselisih adalah salatnya dulu, bahwasanya fawali wajhaka syatral masjidil haram. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau misalnya Nabi Muhammad itu ketika sholat menghadap Baitul Maqdis itu sering lihat ke atas gitu. Jadi ngerasa tidak nyaman gitu. Karena kita sudah menyembah ke daerah ke apa sholatnya menghadap Baitul Maqdis, berharap ahlul kitab ini mengikuti agama kita gitu kan. Ternyata mereka tidak melakukan hal yang sama atau tidak memberikan feedback yang baik terhadap kita. Akhirnya Rasulullah itu gusar gitu. Bahwasanya ah ini apa namanya, apakah bisa dipindahkan ke tempat yang lain? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kegusaran itu, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram," maka arahkan sholat kalian itu ke Masjidil Haram, dan juga puasanya diselisih. Puasanya diselisih gimana caranya? Yaitu adalah dengan ayyam ma'dudat, maka puasa Asyura itu disunahkan, jadi disunah dari wajib menuju sunnah, ya kan? Lalu ketika sudah menjadi sunnah, maka yang diwajibkan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Faman syahida minkumus syahra, kalau sudah ketemu dengan bulan ini, maka falyasumhu, maka puasalah di bulan itu. Nah, ini adalah sejarah singkat bahwasanya tiga ayat ini berkaitan dengan uh, kedatangan Rasulullah di Madinah, di hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Maka yang menarik adalah, jadi kalau misalkan kita teliti lagi dan juga kita baca dari buku-buku atau kitab-kitab ulumul Quran, ada pembagian yang namanya Madinah dan Makkiyah. Jadi Madaniyah dan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi itu adalah bukan tempat turunnya. Jadi pembagian ini gitu kan, itu seringkali mungkin karena namanya itu dua kota yang dijadikan sebuah istilah gitu kan, itu seringkali disalahartikan atau disalahpahami bahwasanya ayat-ayat ini turun di Mekah, yang satu ayatnya turun di Madinah. Tapi menurut para ulama pembagian ini adalah pembagian fase dakwah Rasulullah di Makkah, yang turun ketika Rasulullah berdakwah di Makkah, maka disebutnya adalah Makkiyah. Maka ketika Rasulullah di Mekah, lalu misalkan Rasulullah berperang atau misalkan Rasulullah belum berperang, maksudnya ketika Rasulullah di Mekah akhirnya pergi ke Taif, misalkan ada ayat yang turun di Taif atau di jalan menuju Taif, itu akan dimasukkan ke dalam Makkiyah. Maka ketika akhirnya sudah di Madinah, semua ayat-ayat yang setelah hijrah itu akan disebut sebagai Madaniyah. Dan Madaniyah dan Makkiyah ini memiliki ciri-ciri. Nah, ini adalah yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi fase Makkiyah itu menggunakan diksi ya ayyuhan nas. Nah, di sini adalah perbedaan. Diksi ya ayyuhan nas digunakan di Makkiyah, dan ya ayyuhalladzina amanu banyak digunakan di Madaniyah, walaupun tidak mutlak karena ada beberapa ayat yang diperdebatkan. Jadi kalau ini terkait dengan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, itu terkait dengan orang-orang beriman yang baru saja hijrah gitu. Maka disebutnya ya ayyuhalladzina amanu, sudah hijrah berarti dia masuknya ke fase madaniyah, maka ya ayyuhalladzina amanu. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk memisahkan. Jadi didiferensiasi dulu.
Wah, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengistimewakan orang-orang yang hijrah, sudah capek-capek hijrah sendirian gitu kan, meninggalkan banyak sekali hal yang berharga di Makkah, maka pindah ke Madinah, nggak punya apa-apa gitu kan. Bahkan ketika istrinya ditinggalkan gitu kan, nggak punya istri, hartanya ditinggalkan, nggak punya harta, nggak punya rumah gitu kan. Maka ini adalah salah satu hiburannya Allah Subhanahu wa taala, penghiburannya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang um, umat mukmin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, bahwasanya engkau itu adalah sudah beriman, sudah bukan orang-orang yang sama dengan orang-orang Quraisy yang diajak ngobrol ketika di Mekah, ya kan? Ketika di Mekah semua berkaitan dengan tauhid, ya kan? Ya ayuhan nasu ubudu, ya kan? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu adalah titik-titik di mana pengajarannya adalah terkait dengan tauhid. Sedangkan ketika ya ayyuhalladzina amanu itu adalah terkait dengan perintah-perintah tentang syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya kayak gitu-gitu. Itu adalah terkait dengan syariat. Maka ini adalah perbedaan untuk diferensiasi. Ini adalah untuk penghiburannya Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat kepada orang-orang muhajirin yang sudah bersusah payah pindah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah penghiburannya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, yang menarik di sini adalah penggunaan diksi ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun, ya kan? Bisa lebih mudah gitu. Ya ayyuhal mu'minun. Kenapa nggak ya ayyuhal mu'minun? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Semua di Al-Qur'an kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Menggunakan fi'il gitu. Bukan menggunakan isim gitu. Kalau mu'minun berarti dia orang yang sudah beriman. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu adalah orang yang selalu memperbaiki iman. Jadi ada ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya wahai orang yang beriman, tapi wahai yang selalu orang yang selalu mengusahakan iman. Wahai orang yang selalu memperbaiki iman. Wahai orang yang selalu menjaga imannya. Nah, ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah menurut Imam Az-Zarkashi di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwasanya alladzina amanu atau alladzina terus dilanjutkan dengan fi'il gitu kan. Itu adalah sebuah panggilan untuk orang-orang yang mengusahakan, yang menjalankan terus-menerus, yang terus memperbaiki. Nah, itu ya ayyuhalladzina aman. Bukan ya ayyuhal mu'minun, karena ya ayyuhal mu'minun atau al-mu'minun di dalam Al-Qur'an itu banyaknya adalah menjelaskan tentang jaza atau menjelaskan tentang apa yang akan didapatkan oleh orang mukmin. Wabasyiril mu'minin gitu kan. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman. Maka beriman ini adalah titik di mana orang itu sudah betul-betul menyelesaikan iman. Maka itu adalah terkait dengan jaza, terkait dengan apa namanya hasil yang nanti akan didapatkan. Gitu. Terus juga kode aflahal mu'minun gitu kan, itu terkait dengan iman mukminun kalau misalnya tapi ya ayyuhalladzina amanu isinya perintah 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 perintah. Nah itu perintah-perintah itu adalah untuk menyempurnakan iman. Maka di sini adalah salah satu yang dijadikan titik di mana bahwasanya amanu ya ayyuhalladzina amanu, perbaharuilah iman, salah satunya dengan apa, dengan kutiba alaikumusiyam, dengan cara berpuasa. Nah juga terkait dengan puasa ini, terkait dengan iman ini, ada sebuah kaidah juga yang menjelaskan bahwasanya apa bedanya iman dan Islam. Maka ketika sebuah ayat atau dalam sebuah pembahasan itu terpisah iman dan Islam, maka itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, apa namanya? La taqulu amanna walakin qulu aslamna gitu. Jadi kalau misalkan dipisah di dalam satu ayat itu ada mukmin, ada iman, ada Islam, maka itulah dua hal yang berbeda. Tapi ya ayyuhalladzina amanu di sini adalah terkait dengan orang yang Islam dan juga sudah beriman. Jadi dikumpulkan Islam dan iman, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dikumpulkan menjadi satu, nah jadi dia akan iftaroko, akan menjadi dua hal yang berbeda.
Jadi ayat iman dan Islam ketika menjadi satu di dalam sebuah ayat, ya kan, maka ia akan menjadi dua hal yang berbeda, iman sendiri, Islam sendiri. Tapi ketika dijadikan satu, disebutkan satu saja di dalam sebuah ayat, misalkan ya ayyuhalladzina amanu, maka ia mencakup keislaman seseorang. Nah, itu dia. Jadi ya ayyuhalladzina amanu di sini nggak cuma orang yang mengusahakan iman, tapi juga mengusahakan Islamnya. Nah, Islamnya adalah salah satunya dengan menyempurnakan pilar-pilar dalam Islam, yaitu adalah atau rukun Islam, yaitu adalah shaum. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kutiba, nah itu menarik sebetulnya kata-kata kutiba itu. Jadi diperintahkan. Nah, diperintahkan ini untuk mempermudah untuk menerima gitu. Karena ketika itu lagi susah gitu kan, titik di mana orang itu, aduh, ini aku baru pindah dari Mekah kan, baru sampai Madinah, kok tiba-tiba dapat syariat gitu, dapat perintah gitu. Maka kutiba, diperintahkan gitu. Jadi tidak langsung sumu. Kalau sumu itu rasanya tuh kayak dipaksa gitu untuk puasa, tapi kutiba, diperintahkan, diwajibkan kepada kalian berpuasa gitu. Jadi kutiba di situ adalah suatu hal yang mempermudah untuk mencerna. Jadi kata pasif itu akan lebih mudah untuk diterima, gitu kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, di sini ada tashbih kama atau pemiripan, gitu kan? Mirip atau sama. Jadi pernah di puasa, ya kan? Puasa itu disamakan dengan yang sebelumnya, gitu kan, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, umat yang setelahnya, gitu kan. Nah, boleh yang di bagian sastra, Raffi. Nah, itu. Biar kita pembahasannya nggak terlalu kemana-mana. Jadi, sama kutiba alal ladzina min qablikum, dan yang sebelumnya itu pernah diperintahkan juga. Yahudi pernah diperintahkan puasa. Orang Nasara juga diperintahkan puasa. Dan puasanya mereka itu adalah dari bangun tidur sampai dia Isya, waktu menjelang Isya. Maka ketika awal-awal diperintahkannya puasa ini, sebelum ada ayat ayat memadudat dan tata caranya setelahnya itu, maka mereka banyak dari kaum Ansor itu yang nggak sempat buka gitu, karena mereka habis dari ladang gitu kan, habis itu mereka kecapean mungkin pulang ketika mau Isya gitu, ketika akhirnya mereka ketiduran gitu. Ketiduran bangun jam-jam 12. Nah, dia udah harus mulai puasa lagi karena puasa itu mulai dari bangun tidur. Tidak ada syariat sahur gitu. Maka syariat yang menjadikan setelahnya itu datang ayam memadudat, dan nanti tata caranya min wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, yang di ayat-ayat yang setelahnya itu adalah mempermudah kita gitu untuk menjalankan puasa ini. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu kan untuk membedakan terlebih dahulu bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan umat mukmin ini, orang-orang mukmin ini daripada orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Yahudi. Maka kita sampai di titik la'allakum tattaqun, gitu kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum selain juga menjelaskan atau memberikan gambaran bagaimana puasa itu, gitu kan? Jadi puasanya itu mirip lah sama yang sebelumnya, tapi nanti ada sedikit yang diubah, gitu kan? Juga memberikan kemudahan atau rasa nyaman buat kita. Kenapa? Karena kita ngerasa, oh, orang-orang sebelumnya itu juga bisa menjalankan, maka kita juga bisa menjalankan. Nah, itu adalah mempermudah kita gitu kan, mempermudah kala itu juga orang-orang mukmin kala itu untuk menerima syariat ini. Jadi puasa itu kayak cuma disebutin kutiba alaikumusiyam. Udah satu titik itu doang. Diperintahkan kalian puasa, diwajibkan kalian puasa. Setelahnya itu nanti isinya adalah rukhsah, 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 rukhsah. Dipermudah, 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 dipermudah. Nah, terus dilanjutkan yaitu la'allakum tattaqun, gitu kan? Agar kalian bertakwa. Nah, ini adalah ujungnya, tujuan dari puasa, gitu kan? Maka sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Kita akan coba bahas sedikit aja. Dari kita menjaga puasa kita, menjaga diri kita ketika puasa, kita menjaga dari kata-kata, dari yang pertama dulu makan, minum, dan juga mungkin dari istri atau suami yang sudah menikah. Maka ada beberapa hal yang menjadikan kita itu bisa menjadi ke titik yang ditakwa itu la'allakum tattaqun. Jadi
Alladzin muttaqin itu yang seperti apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dari kita mulai mulai ngerasain laparnya kan, mulai ngerasain hausnya kita, akhirnya kita paham gitu. Kalau misalkan ya harta yang kita miliki itu nggak serta-merta milik kita. Kenapa? Karena bisa ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya makanan di rumah, tapi Allah Subhanahu wa taala melarang, nggak boleh makan. Oke? Punya minuman di rumah, di kulkas ada es buah ya kan, di kulkas ada es teh ya kan, ada teh botol dan segala macamnya. Kita punya gitu, tapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berinfak ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala juga ya kan. Maka berinfak dikala nyaman, dikala tidak nyaman itu dua-duanya adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa sampai di titik itu. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidh. Ya kan? Ketika akhirnya dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah mengatakan kepada kita, kalau ada yang mengganggu kita ketika puasa, kita bilangnya ini shaim. Saya itu sedang karena ini akan merusak, itu adalah tata cara kita gimana untuk menahan diri kita, maka kita bisa sampai di titik menahan amarah kita, ya kan? Uh, Sorry, ini mungkin koneksinya agak agak terganggu karena hujan baru saja, alhamdulillah, Allahumma sholli nafiat. Semoga tidak mengganggu juga suara saya untuk sampai ke kalian, ke teman-teman semua. Aman Mas, masih terdengar jelas. Masih aman ya? Oke. Aman. Wal'afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang memaafkan. Nah, ini shaim itu juga di situ. Ini shaim itu menjadikan kita bahwasanya kalau misalnya kita keganggu sama orang, terus habis itu kita bilang ini shaim, maka kita juga berusaha untuk memaafkan. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari la'allakum tattaqun gitu. Nah, ini adalah sifat-sifatnya orang yang bertakwa, ya kan? Maka tadi kita juga sudah bahas terkait dengan penggunaan tasbih. Nah, ini yang poin ketiga kita sudah bahas. Maka yang keempat ini kita akan bahas lebih detail bahwasanya eh, jadi kita mungkin langsung menjelaskan secara utuh ayat-ayat yang selanjutnya 184 sampai 185 karena isinya adalah terkait dengan rukhsah. Jadi kutiba alaikumusiyam perintahnya satu, ya kan? Tapi kemudahan-kemudahannya itu ada banyak banget. Ayyamam ma'dudat. Waktunya itu cuma 30 hari gitu kalau kata Allah Subhanahu wa taala. Waktunya cuma 30 hari. Nggak perlu puasa setahun, nggak perlu puasa setengah bulan, setengah tahun, nggak perlu puasa 2 bulan, 3 bulan, tapi cuma 1 bulan. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan aja, yaitu bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Nah, itu akan dijelaskan di ayat yang selanjutnya, syahrul Ramadan. Ayyamam ma'dudat. Nah, terus habis itu yang punya udzur, ya kan? Punya udzur sakit atau safar, itu boleh nggak usah puasa, ya kan? Atau bahkan yang dia itu susah puasa, yang bahkan dia itu memiliki udzur yang syar'i di kala itu, juga ya udah kalau misalnya emang nggak bisa membayar dia hari yang lain, ya udah fidyah aja, bayar fidyah. Itu adalah rukhsah lagi. Sudah ada rukhsah, terus habis itu ketika nggak bisa menjalankan rukhsahnya dikasih rukhsah lagi, fidyah. Maka ini yang menarik bahwasanya dulu waktu saya kuliah di Kairo itu kalau puasa biasanya musim panas, ya kan? Atau ketika saya di sana kebetulan musim panas. Jadi bisa sampai 45, 48 derajat, ya kan? Terus ujian di Ramadan itu seringkali bertepatan dengan ujian. Maka dan ujian itu nggak cuma kuliah doang, tapi juga anak-anak SMA, SMP, SD itu juga biasanya ujiannya bareng serempak di Mesir. Maka Darul Ifta atau Al-Azhar pun mengeluarkan bahwasanya ketika kalian di bulan Ramadan, suhunya terlalu panas untuk berpuasa, lalu kalian ujian, gitu. Maka ketika orang itu ujian, boleh tidak berpuasa. Itu adalah salah satu ijtihad, ya, bagian dari ijtihad. Walaupun tidak bisa disamakan di setiap daerah. Nah, ini adalah bagian dari rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga ijtihadnya para ulama dari ayat-ayat ini gitu. Bahwasanya walal ladzina yutiqunahu, yang susah banget puasanya di kala itu. Fidyatun ta'amu masakin, ya kan? Maka diperbolehkan untuk menggantinya gitu kan dengan fidyah atau dengan puasa yang lain. Maka ini adalah rukhsah di atas rukhsah lagi. Lalu disebutkan lagi unzila ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق apa namanya
yuridullahu bikum di syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kan? Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam. Yuridullahu bikumul yusra. Ini adalah ayat yang juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mengurangi lagi bebannya. Bebannya dikurangin lagi. Dibilang Allah Subhanahu wa taala pengen puasanya mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kaidah mudah dan susah ini kita bisa baca di ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, di kaidah ini adalah bahwa saya ketika disebutkan sebuah kesusahan, maka akan ada dua kemudahan, kan? Karena al-usr di situ adalah disebutkan dua kali tapi menggunakan alif lam. Maka ketika alif lam disebutkan dua kali atau satu kata itu disebutkan dengan alif lam dua kali, al-usra fa inna ma'al usri, al-usri. Terus disebutkan inna ma'al usri. Maka itu adalah satu kesulitan yang sama. Tapi yusron di situ disebutkan dengan nakirah, maka di situ ada dua kemudahan. Yang satu adalah yusron yang pertama dan juga yusron yang kedua. Maka ini adalah pengejawantahannya atau implementasinya, yaitu di dalam puasa ini. Yaitu diperintahkannya satu, ya kan? Rukhsahnya ada 1, 2, 3, 4 dan segala macam. Itu adalah rukhsah bagi kita. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin kita itu menjalankan puasa itu dengan nyaman, ingin menjalankan kita itu puasa dengan senang hati, menjalankan puasa itu dengan suka hati gitu. Jadi kita nggak sukacita maksudnya, bukan sesuka hati, maksudnya sukacita. Kita menjalankannya dengan nyaman, kan? Nah, ini adalah terkait dengan pemilihan katanya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Dan juga di situ kita lihat nomor 4, diturunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, di situ syahru, di situ adalah bulan Ramadan yang di situ unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan, kita masuk ke pembahasan Ramadan kita, bahwasanya Ramadan itu adalah sebuah bulan yang dimuliakan karena Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kalau udah kena sama sesuatu apapun itu akan menjadi mulia. Contoh, Al-Qur'an ketemu sama Ramadan jadi bulan yang mulia. Sebelumnya nggak pernah disebut Ramadan. Ramadan itu baru disebut ketika unzila fihil Qur'an. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya adalah inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, ya kan? Di dalam Al-Qur'an itu ada 12 bulan. 4-nya itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, yaitu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nggak ada Ramadan. Maka Ramadan itu mulia karena Al-Qur'an. Unzila syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, juga ketika akhirnya yang malaikat yang dititipin Al-Qur'an itu menjadi malaikat yang paling mulia. Siapa ya? Itu adalah malaikat Jibril. Juga menjadi yang mulia, yang paling mulia ketika menjadi rasul yang dititipkan Al-Qur'an, yaitu adalah Rasulullah SAW menjadi rasul yang paling. Maka kita umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan mukjizat Al-Qur'an, maka kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang paling mulia. Mulia di sini itu menariknya adalah bahwa kita itu bisa mencapai atau melebihi umat-umat yang lain dengan kondisi yang terbatas. Kita nggak ketemu Rasul kita, ya kan? Kita waktunya itu cuma sebentar. Waktunya cuma 60-70 tahun, sedangkan umat yang lain bisa 100-1000 tahun, ya kan? Kita cuma 60-70 tahun. Kita bisa melebihi excel dari yang lain gitu, dari umat-umat yang lain. Kan syafaatnya kita itu ada banyak. Dan ini adalah privilege-nya kita dapat mukjizat Al-Qur'an. Maka disebutnya Sayyidus Syuhur atau penghulunya para bulan. Karena apa? Karena itu diberikan Al-Qur'an itu sendiri. Dan juga akhirnya kita mendapatkan yudha'af lahul mudha'afah gitu kan, kita mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, ya kan? Udah baca Al-Qur'annya dilipat gandakan, di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, udah nggak terhingga. Maka ini adalah salah satu titik akselerasi kita, di mana kita di sini itu dikasih udah, yang bulan lain kalian boleh bekerja dengan
giat bekerja bagai kuda gitu kan. Yang penting sholatnya masih terjaga, puasanya terjaga. Udah, sholatnya terjaga udah selesai. Maka tapi di 1 bulan ini kalian ayo akselerasi gitu. Semuanya kita jalankan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Maka ini adalah bagian yang penting gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan dan juga setelah itu kita akhirnya tahu juga bahwasanya menurut para ulama Suhuf Ibrahim juga turun ketika bulan Ramadan. Taurat itu turun di sekitaran bulan Ramadan dan juga Injil juga turun di sekitaran bulan Ramadan. Maka ini adalah sebuah privilege kita mendapatkan bulan Ramadan, ya kan? Dilipat gandakan. Dan yang paling penting adalah kita dapat puasa di situ. Yang mana nanti kita akan bahas puasa itu di titik di mana di luar hitungan manusia, ya kan? Di luar hitungannya kita, ya kan? Oke, yang terakhir di poin kali ini yaitu adalah Ramadan itu adalah Romdus Shaim atau bahwasanya ketika orang itu berpuasa terus kerongkongannya kering gitu kan, itu adalah namanya Romdus Shaim, itu adalah rasa keringnya seorang yang berpuasa itu Romd. Maka Romdo itu juga adalah bermakna panas yang amat sangat. Jadi Ramadan itu biasa seringkali di waktu yang panas, maka yang menarik adalah bahwasanya kita selain privilege kita sebagai umat muslim, kita juga punya privilege sebagai umat atau orang Indonesia. Yaitu adalah bahwasanya Ramadan itu seringkali dikaitkan dengan musim panas, cuaca yang sangat panas, kita mendapatkan Ramadan di Indonesia. Alhamdulillah sekarang lagi hujan gitu kan. Jadi kita menjalankan puasanya tuh nyaman, lebih nyaman lagi daripada orang-orang yang lain. Terlebih lagi kita juga kondisinya aman gitu kan. Kondisinya tidak berperang, tidak seperti para saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu kan. Maka ini adalah privilege kita. Apalagi gitu. Kalau misalkan mengutip yang selalu digunakan Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi sebagai orang Indonesia ini yang kita dustakan. Kita puasanya cuma 12 jam. Kalau di daerah Skandinavia itu bisa sampai 23-24 jam, maka mereka harus ngikut ke Mekah gitu kan. Ngikutin jam Mekah. Karena kalau misalkan dia puasa 23 jam, ngikutin siangnya di sana, maka dia cuma punya waktu berbuka 1 jam doang, ya kan? Maka dia mereka mengikuti daerah yang di Mekah. Kita puasanya cuma 12 jam, terus juga kita waktu puasanya atau kondisi puasanya itu nyaman, ada hujan segala gitu kan, nggak perlu panas-panasan ya kan. Itu adalah privilege kita sebagai orang Indonesia gitu. Maka ini adalah yang kita bisa ambil dari tadabbur Al-Qur'an ini. Bahwasanya Ramadan yang selalu dibahas tentang panas gitu, kita sebagai orang Indonesia tidak mendapatkan hal itu dan hal itu akan menjadi privilege buat kita untuk menjalankan Ramadan, menjalankan puasa itu lebih nyaman dan tidak boleh kalah daripada orang-orang yang ada di negara yang lain gitu. Karena negara lain nggak punya privilege yang sama. Mereka panas, mereka kadang nggak bisa puasa karena kepanasan gitu kan. Ketika atau puasanya terlalu panjang gitu kan. Akhirnya mendapatkan lebih tantangan yang lebih berat daripada kita. Oke, boleh kita lanjut, Kak Raffi? Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, puasa yang memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, di sini kemudahannya ke kesulitannya satu aja yaitu disuruh puasa ya kan. Tapi kemudahannya ada pahala yang dilipat gandakan, ada rukhsah-rukhsah bagi kita yang tidak bisa menjalankan kan. Itu adalah puasa yang memudahkan. Jadi kita bahkan orang Yahudi itu menjalankan puasa menurut beberapa ulama juga itu seperti yang dijalankan oleh Bunda Maryam, itu nggak cuma makan, nggak cuma minum, tapi juga nggak boleh ngomong. Bayangin kalian nggak boleh ngomong, kita nggak boleh ngomong selama 12 jam, gitu kan? Ya kan? Kita ada orang yang ngomongin kita nih, gitu kan? Kita mau balas gitu, tapi nggak bisa, gitu kan? Nah itu adalah puasanya orang Yahudi juga. Nah kita misalkan atau ada yang ingin kita sampaikan, tapi kita harus tahan dulu gitu sampai nanti berpuasanya selesai. Nah itu sudah dihapuskan semuanya syariatnya, maka syariat yang baru datang memudahkan kita hanya untuk makan, minum, dan hubungan suami istri. Nah, itu. Yang kedua, puasa yang dihitung berbeda. Nah, ini yang menarik. Maka kita akan bahas yang menarik yaitu adalah bahwasanya puasa kita itu dihitung berbeda ya kan. Kita sudah tahu semua hadisnya bahwasanya kullu amal ibni Adam lahu, bahwasanya semua amalan Bani Adam atau manusia itu bisa dihitung sama mereka sendiri lahu wa illa shaim, kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa itu buat saya, buat aku, buat diriku, yaitu buat Allah, buat zatku yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan menghitung dan membalasnya. Nah, ini adalah yang menarik. Maka di sini ada menurut para ulama ada alasan mengapa ada pengkhususan itu, atau hikmahnya ada dua. Yang pertama bahwasanya puasa itu berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu melakukannya dengan jawarih kita, dengan badan kita. Kita sholat, ya kan, dengan gerakan kita. Syahadat bahkan juga mulut kita yang bergerak, ya kan. Lalu zakat tangan kita yang menjalankan. Bekerjanya juga sebelum keluar zakat kita bekerja dulu, ya kan, baru bisa zakat. Maka zakat itu yang dikeluarkan dengan tangan kita. Haji apalagi dengan jalan dan juga tinggal dan juga melempar jumroh dan segala macamnya, itu adalah bagian dari haji yang semuanya adalah dengan jawarih kita, dengan badan kita. Sedangkan puasa ini, ya kan, ini adalah menyerupai akhlaknya Allah Subhanahu wa taala, atau akhlak dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala nggak punya jauf, nggak punya tenggorokan, nggak punya hasrat makan dan minum. Nah, menurut para ulama ini bagian tasawuf ya, teman-teman. Ini bagian tasawufnya, bahwasanya tasawufnya itu bahwa kita itu menyerupai atau meneladani akhlak atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak makan dan tidak minum. Maka ini adalah khusus. Maka yang bisa ngitung ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa ngitung selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari makannya kita, ya kan, menahan makannya kayak gimana, menahan qaul zur, apa kata-kata yang buruk gimana, menahan dari istri atau suami kita itu seperti apa, itu semuanya Allah yang bisa ngitung. Karena kita nggak bisa ngitung. Karena itu adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menghitung kadarnya, dan nanti akan diberikan jazanya seberapa atau imbalannya seberapa. Maka juga bahwasanya kita dapat melihat hadis-hadis gitu kan, membahas tentang kalau misalkan sholat di masjid bagi laki-laki itu 27 kali, atau misalkan alif lam mim, ya kan, alif itu harf itu dikali 10, lam itu 10, lam mim itu 10, itu kita bisa hitung, ya kan. Atau misalkan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, kita bisa hitung. Maka soim itu diibaratkan oleh para ulama itu seperti sobir. Jadi orang yang menjaga, orang yang menahan. Soim itu orang yang berpuasa itu berarti orang yang sabar. Maka ayat di dalam Al-Quran yang membahas sabar itu apa? Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Kalau orang-orang yang sabir, orang-orang yang sabar itu dihitung sama Allah pahalanya itu tanpa perhitungan manusia. Hitungannya hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasa yang dihitung berbeda. Dan juga kita menemukan yang poin yang ketiga, benang merahnya itu tadi, bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, puasa diturunkan di bulan Ramadan, dan keduanya yashfi'ani, yaitu dua-duanya adalah menjadi syafaat bagi kita. Ini adalah privilege-nya kita punya dua hal ini di bulan Ramadan, ya kan? Itu adalah dua titik di mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu memiliki tambahan atau akselerasi. Untuk Al-Quran kita bisa berkali-kali lipat yang bisa kita hitung, puasa kita tidak bisa hitung karena Allah Subhanahu wa taala itu. Sedangkan bulan Ramadan di situ adalah dilipat gandakan, yang yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 sampai lebih dari 70 kali, maka itu adalah hitungan yang banyak sekali gitu. Jadi ini adalah benang merahnya. Ada perkalian-perkalian yang bahkan kita tidak bisa hitung, kan? Ini adalah cara kita, gimana caranya untuk membalas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa hitung, maka kita membalasnya dengan amalan-amalan yang berlipat ganda. Jadi kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Manusia tidak bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cara membalasnya, mensyukuri nikmatnya adalah dengan mengakselerasikan amalan-amalan kita di bulan Al-Quran, di bulan puasa dan bulan Ramadan. Itu. Dan yang terakhir adalah puasa, itu adalah menjadi tolak ukur pengendalian diri. Jadi manusia itu menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, manusia itu mengikuti apa yang dia lakukan kesehariannya, rutinitas atau hamba dari rutinitas. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang Grand Syekh dari Al-Azhar, manusia itu hamba dari rutinitas. Maka puasa ini adalah kayak breaking the routinity. Jadi rutinitas kita itu dilepaskan, dihancurin gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba kita yang biasanya makan, kita yang biasanya minum, ya kan, kita biasanya mungkin
di titik-titik di mana kita bisa mengatakan apapun yang sesuai dengan hati kita gitu kan. Di puasa ini kita ditahan, nggak boleh. Maka ini adalah puncak penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak menghamba kepada rutinitas kita yang jelek, rutinitas kita yang kurang baik, itu kita tidak menghamba terhadap itu. Tapi kita menghambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala di titik di mana kita diperbolehkan makan, maka kita makan, di titik di mana kita tidak diperbolehkan makan, maka kita tidak makan. Itu adalah pusat atau titik di mana kita itu menjadi tolak ukur pengendalian diri kita. Kalau misalnya kita dilarang di bulan puasa aja nggak bisa, apalagi di titik yang lain, apalagi ketika di bulan-bulan yang lain, ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengekang atau tidak memberikan hat-hatnya di dalam makan, di dalam minum, di dalam mungkin juga hal-hal yang lain, amal-amal yang lain seperti itu. Maka ini adalah tolak ukur pengendalian diri. Maka kita mendapatkan hikmahnya dari pensyariatan puasa ini. Oke, yang terakhir Kak Raffi untuk konklusinya biar kita bisa selesaikan juga. Oke, yang pertama adalah ini kita bisa simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan pensyariatan Al-Qur'an, pensyariatan puasa ini cocok dengan kondisi manusia. Kenapa? Karena yang pertama kita itu nggak punya yang namanya kalau misalkan tanpa Al-Qur'an, tanpa puasa, tanpa syariat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak punya moral kompas yang absolut, ya kan? Kita punya di mana titik bahwasanya suatu hal itu baik, suatu hal itu buruk. Kita nggak bisa berpegang kepada perkataan manusia, kita nggak bisa berpegang kepada kondisi alam seperti apa, karena semuanya berubah. Maka kita butuh suatu hal yang tidak berubah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalamnya yang tidak berubah, yaitu Al-Quran, dengan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah yang sempurna, manusia yang sempurna, tidak memiliki maksum, yaitu tidak berdosa, yaitu adalah Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti hal itu, ya kan? Maka kita punya pegangan, gitu. Maka puasa ini adalah titik di mana kita itu punya pegangan. Kita punya pegangan di mana kita memang tidak boleh melakukan hal itu, ya sudah. Walaupun misalkan kita tidak mengetahui semua hikmah yang tadi kita bahas, kita disuruh tetap diminta untuk puasa, maka kita akan berpuasa. Karena apa? Karena kita tahu ini adalah dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah titik di mana kita menjadikan Al-Quran, menjadikan puasa kita, menjadikan ibadah kita itu sebagai moral kompas. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan dari petunjuk itu sendiri dan juga Al-Furqan. Al-Furqan adalah moral kompas. Furqan itu adalah membedakan yang baik, yang buruk, yang mana. Maka Al-Quran adalah sumber dari kompas moral kita, yang mana yang baik, mana yang buruk itu adalah dari Al-Quran. Maka puasa ini juga demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tidak makan, ya sudah, kita tidak makan. Kita tidak berbuat yang misalkan berkata yang buruk, maka kita tidak berkata yang buruk. Ini adalah pusat atau titik di mana kita bisa mengendalikan diri kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang di luar itu. Maka ketika kita tidak punya pembelajaran atau belajar dari puasa ini, maka kita tidak bisa mengendalikan itu. Ketika ada godaan tertentu, maka kita bisa, oh ya udah, aku jalanin aja. Oh, toh nggak ada yang bisa saya pegang sebagai moral kompas itu sendiri. Juga yang kedua, eskalasi amal yang bisa dimiliki oleh seorang muslim, ya kan? Sebagai ganti dan waktu hidupnya yang pendek, waktu hidupnya yang pendek. Waktu hidupnya kita cuma 60-70 tahun, sekarang bahkan kita mungkin di mid 20 atau early 30 atau ada yang mungkin 40. Waktunya tinggal setengah lagi. Ya kan? Waktunya tinggal setengah lagi. Maka eskalasi amal ini perlu digunakan sebaik-baiknya. Ketika kita lalai di bulan-bulan yang lain, maka puasa ini tidak boleh lalai. Tidak boleh ada waktu yang tersisa untuk kita itu mengekskalasi amal kita dari puasa kita, dari kita membaca Al-Quran. Maka ini adalah konklusi dari tadabbur kita. Ini tadi dua konsep itu agak salah ya, jadi mungkin agak bisa dikoreksi nanti. Jadi konsepnya ada 4 itu tadi. Yang ketiga, semua amalan mahdoh ini memiliki rukhsah, gitu kan? Nah, ini adalah rukhsah-rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu adalah pengejawantahan atau aplikasi dari inna ma'al usri yusran. Bahwasanya semua ibadah yang diberikan kepada manusia yang wajib-wajib, yang jadi rukun-rukun, itu semuanya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita kalau lagi pergi ya udah kita dijama aja, atau nanti misalkan
di jamak takdim, jamak takhir, bahkan bisa di qashar, ya kan? Ada puasa ada rukhsah-rukhsahnya. Haji bagi yang mampu saja, nggak ada yang boleh memaksakan diri untuk haji, dan juga ketika sudah haji, maka ia sudah gugur satu kali. Tidak perlu untuk melakukan haji yang berikut-berikutnya. Haji-haji yang uang yang bisa dikumpulkan untuk haji yang berikutnya bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, atau bahkan bisa menjadikan konsep di mana bahwasanya dakwah kepada atau membantu kepada yang sesama yang membutuhkan itu jauh lebih penting daripada haji yang kedua. Ini adalah rukhsah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ada kesusahan di dalam ibadah-ibadah yang menjadi rukun kita uh, sebagai seorang muslim, ya kan, sebagai seorang muslim. Apalagi, nah, kalau sudah ibadah mantu itu dipermudah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, gitu kan? Maka ibadah-ibadah yang lain ini jauh lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, tingkatan-tingkatan yang tadi dimulai, dari mulai kita puasa itu startnya adalah berpuasa 1 hari saja di bulan Asyura, ya kan? Lalu dijadikan Syahrul Ramadan sebagai 1 bulan dan tidak melebihi itu. Nah, itu adalah salah satu dari kefahaman Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Sebagai sifat khaliknya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang paling paham, ya kan? Bahwasanya nggak manusia itu diberikan syariat itu nggak bisa tiba-tiba tek langsung. Ya udah puasa 1 bulan penuh. Wah, langsung kaget gitu kan. Maka yang ada adalah resistensi. Oh ya udahlah, kita nggak usah puasa aja, kita nggak bisa gitu. Tapi awalnya adalah diajarkan dulu puasa Asyura dulu, ya kan, menjalankannya terlebih dahulu, sudah bisa, maka akan dimulai dengan Syahrul Ramadan. Begitu juga dengan syariat-syariat yang lain seperti khomer, ya kan. Pertamanya nggak boleh khomer ketika mau mendekati sholat, ya kan. Nah, baru habis itu ketika sholat udah nggak boleh sholat, udah nggak boleh mabuk-mabuk lagi, sampai di titik di mana nggak boleh homer secara mutlak, ya kan? Maka ini adalah bagian dari pembelajaran Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita itu adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, khaliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang diperintahkan kita itu adalah demi kebaikan kita, bahkan di titik di mana kita tidak mengetahui hikmah-hikmahnya, itu tetap adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus tetap menjalankannya sepenuh hati kita tanpa ada apa namanya kondisi yang menjadikan kita itu untuk tidak menjalankan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang pertama itu adalah motivasinya. Motivasinya adalah orientasinya terlebih dahulu. Orientasinya adalah keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Lalu nanti ada yang mana di tengah-tengah perjalanannya itu ada simplifikasi, yaitu adalah ibadah itu dipermudah, disimpelkan menjadi lebih aplikatif bagi umat muslim yang sekarang atau di zamannya Rasulullah kala itu sampai di zaman sekarang. Dan juga yang terakhir adalah ada motivasinya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan apalah ganjaran takwa kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mu'minina al-ta'in al-'abidina fi hadzal syahrul mubarak wa ja'alna mimman yastami'u qawla fayattabi'una ahsanah. Qulu qawli hadza dan astaghfirukum min kulli khata'i. Mohon maaf apabila ada kurangan ketika menyampaikan, terlalu cepat, terlalu belibet yang disampaikan. Mungkin akan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan, dan saya kembalikan kepada Akhi Narafi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Nabil, Mas Nabil atas syarahannya pada malam hari ini. Eh, Padat banget ya, substansial semua insya Allah poin-poinnya tadi. Terutama yang aku highlight soal apa namanya itu ketika tadi Mas Nabil bilang Ramadan ya, atau uh, Romdo Soim, apa istilahnya tadi Mas Nabil? Ramdus Saim. Ya, Romdus Soim itu eh, yang ada di kepalaku tuh kepanasan atau kemarau atau cuaca yang eh, apa menantang itu memang ya banyaknya memang di Timur Tengah ya. Kayak Mas Nabil kuliah di Al-Azhar, dan spesifiknya adalah yang sekarang sedang terjadi, yaitu ya saudara-saudara kita di Palestina kan, yang betul-betul merasakan bukan hanya tantangan cuaca,
tapi juga tantangan agresi militer, tantangan penjajahan, tantangan dari Zionis Israel laknatullah gitu. Jadi apa namanya itu sangat amat apa ya menarik gitu ketika kita sebagai Muslim itu mampu mendudukkan identitas agama kita itu tidak dalam kondisi yang berhadap-hadapan ya atau bertengkar gitu loh versus gitu ya antara keislaman, keindonesiaan padahal keduanya bisa dipahami secara menyeluruh gitu. Contohnya kayak tadi Mas Nabil menguraikan adalah rasa syukur kita diciptakan dan besar di Indonesia yang secara apa namanya itu geografis tadi tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin gitu. Sehingga hal ini juga seharusnya menjadi penguat kita untuk terus bersyukur di satu sisi ya, dan di sisi lain adalah serius dalam menjalani ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam konteks puasa di bulan Ramadan ini. Nah, ini kebetulan sudah jam 10:17 gitu. Jadi apa namanya? Mungkin kita akan buka satu atau dua pertanyaan mungkin ya, supaya tidak terlalu malam begitu. Jadi karena aku yakin teman-teman di sini juga antara yang mau lanjut tidur atau mau bukan mau lanjut tidur ya, mau tidur ya, belum tidur, mau tidur atau mau nerusin tadarus misalnya, atau mau prepare untuk besok sahur gitu. Jadi apa namanya itu, mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan, kita tunggu sekitar 1 menit, boleh raise hand ataupun boleh diketik. Nanti kalau diketik kita akan bacakan. Gitu. Insya Allah nanti uh, majelis malam ini dan juga majelis berikut-berikutnya insya Allah akan kita rekam dan akan kita unggah di YouTube-nya The Muslim Guys gitu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau tadi ada poin yang bagus tapi kok lupa gitu terus belum dicatat, nah itu nanti mungkin bisa dicek lagi di rekamannya begitu. Oke, insya Allah kita tunggu 1 menit terlebih dahulu. Kalau sekiranya tidak ada, nanti kita akan cukupkan majelis pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjut bertemu lagi di hari Kamis malam, dan kita akan membahas insya Allah surat Al-Qadar seperti ini. Bisa langsung raise hand ataupun di chat juga bisa. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Izin Mas Nabil, apakah sudah kembali terhubung dengan studio? Iya, Raf. Oke, alhamdulillah. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, monggo Mas Nabil, kita ikhtitam, kita tutup pada majelis malam hari ini. Mungkin ada wejangan-wejangan dari jenengan, monggo Mas. Eh, Bismillah, insya Allah untuk kita ke depannya bakal lanjut terus untuk tadabbur kita. Insya Allah di pertemuan depan ada surat Al-Qadr, dan insya Allah yang akan kita bahas adalah bagaimana Al-Quran itu turun kepada kita, gitu kan. Nanti insya Allah akan dijelaskan terkait dengan kaifiat atau tata cara turunnya, dan juga terkait dengan nanti dibukukannya, mungkin juga sejarah-sejarah dibukukannya, sampai kita bisa menikmati Al-Quran itu terjaga, tidak seperti yang lain. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang istiqomah juga, karena yang susah itu di istiqomahnya, gitu kan. Maka eh, kita saling mengingatkan juga satu sama lain agar kita tetap istiqomah untuk selalu em, mengaji, ya kan, mengaji tadarus dan juga tilawah, dan juga yang paling penting juga terkait dengan tadabur, karena apalah maksudnya kalau misalkan kita sudah membaca terus-menerus tapi kita belum begitu mengulik lagi arti-artiannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang
tertinggal dari makna-makna dan faedah-faedah Al-Quran yang sangat banyak sekali. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nabil atas tadabbur dan tafsir ya pada malam hari ini. Insya Allah besok Kamis sepertinya, besok lusa insya Allah kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Kita untuk cukupkan majelis pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Dan kalau teman-teman mau bikin apa tuh namanya tuh review ya atau faedah-faedah, monggo Betul. bisa di tag TMG dan juga eh, Mas Nabil itu. Apa riawek? Gimana tuh bacanya itu Mas? Reweken bel, nggak tahu dah. Nah itu Nggak ada di nggak bisa bahasa Inggris. ada di ada di TMG. Nanti insya Allah kita repost juga supaya semakin banyak yang bisa join di apa majelis-majelis berikutnya. Saya mau mewakili segenap kru yang bertugas The Muslim Guys pamit undur diri dan juga mohon maaf apabila terdapat khilaf. Insya Allah nanti videonya akan kita unggah secepatnya di YouTube The Muslim Guys. Untuk majelis pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika, asyhadu asyhadu an an la la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.